Sejarah Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Belum terdapat catatan sejarah secara pasti yang menerangkan kapan berdirinya Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Ada yang menyebutkan pelabuhan ini berdiri tahun 1865 Masehi pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang diawali dengan pembangunan parit di sekeliling pelabuhan. Bagi Belanda, keberadaan pelabuhan ini sangat penting untuk mengekspor hasil perkebunan dari wilayah Ciayu Mancakuning, terutama tebu yang menghasilkan gula. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, ada pendapat bahwa pelabuhan ini sudah ada bersamaan dengan berdirinya kota Cirebon pada tahun 1371 Masehi. Bahkan, menurut beberapa catatan sejarah, kota Cirebon yang ada di pesisir pantai utara kerap didatangi kapal-kapal besar. Sebagaimana pernah dicatat pelaut Portugis Tom Pires pada tahun 1513. Dalam catatannya, Tom Pires menyebutkan pelabuhan Cirebon sangat ramai, di mana sungai-sungainya jadi sarana lalu lintas kapal-kapal ukuran besar dan kegiatan perdagangan. Pendapat ini juga diperkuat dengan Islamisasi pada masa Sunan Gunung Jati rentan abad ke-14 hingga 16 Masehi yang menjadikan pelabuhan ini sebagai pintu gerbang kedatangan pedagang Islam dari Arab, Cina hingga Gujarat yang bertujuan berdagang sambil menyiarkan Islam. Pada tahun 1919, pemerintah kolonial Belanda menambah jumlah gudang karena kapasitas pelabuhan ini yang semakin besar. Berikutnya pada 1927, kantor pelabuhan pun dibangun untuk melengkapi fasilitas di sana. Oleh Belanda, status pelabuhan Cirebon menginduk ke Tanjung Mas di Semarang. Status ini masih berlaku hingga masa penjajahan Jepang dan kemerdekaan Indonesia. Hingga pada tahun 1951, Pelabuhan Cirebon diberikan hak otonomi dari segi operasional dan organisasi. Dan sejak 1983 hingga sekarang, Pelabuhan Muara Jati Cirebon menjadi cabang PT Pelabuhan Indonesia atau PT Pelindo. Masa kejayaan Pelabuhan Muara Jati Cirebon. Pelabuhan Muara Jati di Cirebon mencapai masa kejayaannya pada abad ke-15 hingga abad ke-17 Masehi. Pada masa itu, pelabuhan ini menjadi salah satu pusat perdagangan penting di Nusantara dan Asia Tenggara. Beberapa faktor yang mendukung kejayaan Pelabuhan Muara Jati antara lain: pertama, lokasinya strategis, terletak di pantai utara Jawa. Pelabuhan Muara Jati menjadi titik pertemuan jalur perdagangan dari berbagai daerah, termasuk dari wilayah Nusantara lainnya, Tiongkok, India, Arab, dan Eropa. Kemudian, Kerajaan Cirebon. Kedua yaitu adanya Kerajaan Cirebon. Pelabuhan ini berada di bawah kendali Kesultanan Cirebon yang berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, budaya, dan agama Islam di Jawa Barat. Sultan Cirebon seperti Sunan Gunung Jati memainkan peran penting dalam mengembangkan pelabuhan ini. Ketiga yaitu adanya komoditas perdagangan. Pelabuhan Muara Jati dikenal dengan perdagangan berbagai komoditas seperti rempah-rempah, tekstil, keramik, dan bahan pangan. Barang-barang ini sangat diminati oleh pedagang asing yang datang ke Cirebon. Keempat, adanya relasi diplomatik dan ekonomi. Kesultanan Cirebon menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan berbagai kerajaan dan negara, termasuk Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram, dan berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, serta Eropa. Kemudian peran agama yang terakhir. Pelabuhan Muara Jati juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Banyak ulama dan saudagar muslim yang berperan dalam memperkuat posisi Cirebon sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama. Pada masa kejayaannya, pelabuhan ini ramai dengan aktivitas perdagangan dan menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di wilayah tersebut. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan jalur perdagangan, kejayaan Pelabuhan Muara Jati mulai menurun pada abad ke-18 Masehi. Meskipun demikian, sejarah kejayaan pelabuhan ini tetap menjadi bagian penting dari sejarah Cirebon dan Indonesia. Dan peran Pelabuhan Muara Jati dulu hingga sekarang.
Pelabuhan Muara Jati memiliki sejarah panjang dan penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Berikut adalah fungsi dan peran pelabuhan ini dari masa ke masa. Periode sejarah dulu. Pusat perdagangan. Pada masa lalu, Pelabuhan Muara Jati merupakan salah satu pusat perdagangan utama di pesisir utara Jawa. Pelabuhan ini menjadi tempat singgah kapal-kapal dari berbagai daerah, termasuk Arab, Cina, India, dan Eropa, yang membawa barang-barang dagangan seperti rempah-rempah, tekstil, dan hasil bumi. Yang kedua yaitu ada pintu masuk agama dan budaya. Pelabuhan ini juga menjadi pintu masuk bagi penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Banyak ulama dan pedagang dari Timur Tengah yang singgah dan menetap di Cirebon, menyebarkan ajaran Islam dan budaya Arab. Lalu ketiga, pusat politik dan ekonomi. Pada masa kesulitan Cirebon, pelabuhan ini memainkan peran penting dalam perekonomian dan politik kesultanan. Kesultanan Cirebon menggunakan pelabuhan ini untuk memperkuat hubungan dagang dan politik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan mancanegara. Lalu untuk fungsi dan peran di masa kini, yang pertama yaitu perdagangan dan logistik. Saat ini Pelabuhan Muara Jati yang dikenal juga sebagai Pelabuhan Cirebon berfungsi sebagai pelabuhan komersial yang melayani pengangkutan barang-barang seperti batu bara, semen, pupuk, dan hasil pertanian. Pelabuhan ini menjadi bagian penting dari jaringan logistik nasional, mendukung distribusi barang di Pulau Jawa dan sekitarnya. Lalu yang kedua ada pengembangan ekonomi regional. Pelabuhan ini memainkan peran penting dalam pengembangan ekonomi regional Cirebon dan Jawa Barat dengan meningkatnya daerah dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Lalu yang ketiga itu ada modernisasi dan pengembangan infrastruktur. Pemerintah dan pengelola pelabuhan terus melakukan modernisasi dan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pelabuhan. Upaya ini termasuk pengembangan dermaga, fasilitas bongkar muat, dan teknologi pelabuhan. Yang keempat yaitu ada pariwisata. Selain fungsi komersialnya, Pelabuhan Muara Jati juga memiliki potensi sebagai destinasi wisata sejarah. Sebagai salah satu pelabuhan tertua di Indonesia, tempat ini menarik wisatawan yang tertarik pada sejarah maritim dan kebudayaan Cirebon. Secara keseluruhan dari masa ke masa, Pelabuhan Muara Jati telah bertransformasi dari sebuah pelabuhan tradisional yang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran budaya menjadi pelabuhan modern yang mendukung perekonomian regional dan nasional Indonesia.